kadang kita tuh ngerasa insecure kalau ngelihat orang lain tuh, orang lain ini sekolahnya di sekolah negeri nih, kayaknya nggak mungkin deh kita bisa benar. lolos gitu. Dia 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 di sini nih, tinggalnya di sini pasti lebih mudah segala macam. Nggak ada. Kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Ini sih, kalau kalau kamu rasa kamu nggak ada support atau nggak ada apa, kan kamu tuh nggak akan berjalan sendiri gitu. Iya, benar. Karena kamu punya Tuhan gitu, dan kamu punya diri kamu sendiri. At least you still have yourself gitu. Yourself always needs you. Jadi Nggak ada yang nggak semangat mungkin. gitu. Bener, nggak ada yang nggak mungkin. Selama kita masih punya diri kita sendiri, nggak kehilangan diri sendiri, itu yang paling penting Betul. sebenarnya. Kehilangan orang boleh gitu, tapi jangan sampai kehilangan diri sendiri. Betul sekali. Apalagi sampai kehilangan Tuhan. Gitu ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Kaum Podcast IBC, Islamik Berkarakter dan Cerdas. Pada kesempatan kali ini masih bareng aku, Pia Kamalia Kartika, tentunya bakal nemenin sahabat Kaum Podcast di rumah atau dimanapun berada. Nah, pada kesempatan siang hari ini aku berada di program On Campus dan kita bakal ngebahas apa sih di sini? Tentunya sekarang siang hari Pia sudah ditemani dengan narasumber kita. Tentu saja teman-teman pasti penasaran kan, siapa sih narasumber kita siang hari ini gitu. Oke, tanpa basa-basi lagi, tanpa memakan banyak waktu lagi, sekarang kita langsung aja kenalan dengan narasumber kita. Tapi tunggu dulu, aku bakal ngingetin sahabat Kaum Podcast di rumah untuk bayar teman yang baru banget nonton video ini, jangan lupa untuk klik channel Kaum Podcast. Jangan lupa juga untuk klik tanda lonceng yang ada di bawah supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi dari kami. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya gitu. Oke, langsung aja ya kita kenalan dulu sama narasumber kita. Oke, selamat siang. Siang Mbak Via. Oke, Halo, selamat siang teman-teman. Anissa. Say hi dulu sama sahabat Kaum Podcast. Halo sahabat Kaum Podcast. Oke. Salam kenal. Oke, ngomong-ngomong ya Anissa ya, teman-teman, Anissa ini adalah salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, jurusan Prodi PWK ya, Ya. Perencanaan Wilayah dan Kota. Oke, Anissa dari mana kalau boleh tahu? Aku dari Mataram, Tapi asli Lombok, asli Lombok. Bapak Ibu Lombok. Bapak Ibu Lombok. Mataramnya di mana? Di Turida Timur. Cuma ini sih, ibu tuh Jawa Lombok. Oh, Jawa Lombok. Tapi kalau ayah sendiri tuh asli Lombok. Lombok. Tapi Jawanya kan- di mana? Jawanya tuh Jawa Timur di Malang. Malang. Tapi tetap aja lebih kental emang Lebih kental Lomboknya. Lombok gitu. Iya. Oke, ngomongin soal Anissa ya. Anissa aku dengar-dengar sempat juga terima program beasiswa gitu ya. Beasiswa MBKM, salah satunya IISMA itu ya. Betul sekali. Oke, bentar dulu guys. Sebelum kita ngomong masalah program beasiswa yang didapat oleh Anissa ini, kita perlu tahu dulu nih, Anissa udah semester berapa sih gitu? Saat ini udah semester 8 ya. Semester 8. Udah mau nyusun skripsi juga. Sudah jadi- nyusun. Ya, belum sih. Tapi Doain judul aja. udah ada. Judul tuh belum ada, tapi kalau untuk topik skripsi alhamdulillah udah ada, Udah ada tinggal gambaran. diajuin aja. Oke, good job, good luck gitu juga. Semangat ya. Aku juga sebenarnya juga lagi penelitian sih sekarang. Udah sama. berarti udah tinggal tinggal bab Penelitian 4 aja, bab dan 45 gitu. Doain juga ya. semangat Mbak. Oke, semangat untuk kita semua ya. Oke, tadi aku sempat singgung sedikit masalah beasiswa. Itu gimana sih ceritanya? Sempat tahu dari mana sih program beasiswa ini gitu? Jadi aku pertama kali tahu ISMA itu tahun 2021. Dulu aku sebenarnya tuh memang samaan sama salah satu mahasiswa umat juga, Romi, Oh ya, Romi. mahasiswa KPI juga. Jadi tahun 2021 saya, Romi, dan bersama teman-teman saya yang lain itu memang sudah didaftarkan untuk mengikuti ISMA. Tapi dari semuanya hanya Romi yang bisa. Romi yang pertama kepilih. Ya, yang bisa pilih. Jadi pada tahun 2021 itu saya menghabiskan waktu saya itu untuk mengumpulkan pengalaman gitu. Jadi daripada saya
saya hanya diam menunggu benar. sampai tahun berikutnya. Saya menghabiskan waktu saya itu dengan magang. Saya sempat magang di program MBKM juga. MBKM. Itu magang di Kementerian ATR BPN. Wow. Dan saya mendapatkan tugas untuk menyusun rencana tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta. Keren. Keren sih. Terus Jadi 6 bulan tuh. Nah, secara bersamaan kan saya tuh harus mempersiapkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris bahasa saya. Inggris TOEFL. Jadi itu sebenarnya hektik banget, kayak secara bersamaan harus kuliah, harus magang, tapi harus belajar juga buat nyusun, buat belajar Ngejar sertifikat, ya ngejar itu. Terus selesai bulan Januari, habis itu kosong kan, bingung lagi mau ngapain. Akhirnya ikut Lombok Writers Festival 2022. Itu yang ngadain dari IDN Times sendiri. Jadi saya mengikuti itu. Alhamdulillah artikel saya terpilih jadi salah satu artikel terbaik. Jadi artikel saya sudah 2 yang terbit ya. Jadi selama itu saya berusaha untuk mengumpulkan pengalaman. Sampai akhirnya baru bisa daftar pada tahun 2022. Tahun 2022. Iya. Langsung lulus. Alhamdulillah lulus sih. Tapi memang agak banyak drama sih, selain harus ujian komprehensif karena udah magang, lagi puasa juga waktu itu. Jadi kayak keras banget, udah kena mental waktu di sidang sama dosen. Terus besoknya tuh harus ujian tes kebangsaan. Jadi kayak ada. Ya dari cerita Anissa sendiri ya kita kayak udah ngedenger nih Anissa nih yang produktif banget gitu. Itu gimana sih gitu? Kok bisa ya orang-orang tuh kayak produktif banget gitu hidupnya sampai semuanya dapat penghargaan segala prestasi gitu. Itu gimana sih gitu? Aku sebagai tim mager ya Anissa ya. Aku kan tim mager gitu. Jadi kalau dari aku sendiri itu menurut aku tuh ada kemauan. Iya, benar. Jadi sebenarnya aku juga sebenarnya anaknya mageran. Cuma karena gini sih, kayak kalau begini-gini terus ya kapan lagi? Bener. Kayak memang harus dibiasain produktif. Jadi kayak terbiasa. Tapi berarti dari SD lah bisa dibilang itu Anissa emang udah basicnya tuh di akademik gitu ya. Betul sekali. Jujur aku sendiri tuh memang lebih sering di aktivitas akademik daripada non akademik. Makanya tuh kadang sering dibilang males keluar gitu loh, karena lebih sering ngabisin waktu buat belajar gimana kayak caranya buat pertahanin nilai segala macam. Tapi pas aku kuliah tuh aku sadar sebenarnya kalau nilai kayak bagian akademik tuh sebenarnya tuh harus diimbangin dengan non akademik. Benar. Karena kalau aku diam di situ aja, aku bakal kehilangan kesempatan untuk kenal orang ya, orang terbaik di luar sana. Iya. Kayak misalnya sekarang saya kenal sama Mbak nih. Saya jadi tahu nih kalau wah Mbak ini udah kerja nih di sini, udah jadi presenter juga, pernah magang di RRI gitu loh. Iya. Tapi itu satu ini ya juga salah satu apa ya? Aku juga nggak habis pikir sih. Aku nggak habis pikir, tapi aku tim mager banget sih. Maksudnya kayak misalkan dari Anissa sendiri kan, dari akademik sendiri, dari kecil ya itu emang udah kelihatan banget ini bidangnya di akademik gitu. Emang ada tuntutan dari orang tua atau gimana sih? Sebenarnya kalau dari tuntutan orang tua itu nggak ada ya, cuma kayak gini sih, karena dari orang tua tuh udah ngajarin kayak setidaknya kamu tuh harus bisa di satu hal gitu. Bener. Jadi kayak yaudah kalau aku misalnya bagus di akademik ya udah difokusin di akademik. Iya. Cuma kan makin kita besar tuh pemikiran kita tuh makin terbuka nggak sih? Jadi kayak oh nggak bisa di akademik aja, aku harus coba yang lain lagi gitu. Karena kalau di situ aja aku bakal nutup kesempatan yang lain. Bener. Oke, ngomongin kita bahas lagi nih masalah program beasiswa MBKM yaitu IISMA tadi ya. Iya. Terus gimana tuh selama proses Anissa menunggu selama 1 tahun lah kurang lebih ya
untuk ngejar kelulusan atau terbukanya lagi program beasiswa yang ada di MBKM sendiri, khususnya untuk ISMA itu, proses Anissa selama di sana tuh gimana? Proses aku sendiri tuh banyak ya, kayak ada aja dramanya. Mulai dari nilaiku yang belum keluar lah, kayak sampai harus dibantuin fakultas, terus ngumpulin berkas lah. Kadang tuh misalnya hari ini kita ujian tes kebangsaan, terus hari itu diumumin kalau besok tuh wawancara. Jadi kayak Bentrok banget waktunya. jadi kayak singkat banget waktunya, kayak kita tuh nggak sempat berpikir kayak harus langsung bisa terbiasa gitu. Kayak itu sih kayak dari segi mental sih ya. Tapi dari keluarga teman juga banyak yang support gitu. Jadi kita lebih semangat lagi. Ya alhamdulillah banyak yang support sih. Cuma waktu daftar awal itu yang tahu sebenarnya cuma keluarga aja. Keluarga aja. Iya, soalnya kayak gimana ya, kalau misalnya kita belum lulus tapi udah cerita ke orang itu kayak ada rasa beban tersendiri, kayak beban tersendiri. ekspektasi dari orang itu. Benar. Buatku jadi tertekan gitu loh. Jadi pada waktu udah lolos tuh baru ditahu kalau memang ikut program itu. Nah, ngomongin soal lolos nih. Ah. Kemarin kan lolos ke Barcelona. Keren gak tuh? Wow. Makasih. Oh ya, ngomongin soal Barcelona ya. Selama di sana tuh fasilitas yang didapat itu murni pure semuanya didapat dari program itu sendiri. Kayak apa ya, fasilitas, biaya pergi ke sana segala macam tuh pure dari program beasiswanya. Pemerintah sendiri ngasih kita dana beasiswa ya. Kalau dana kuliah itu beda lagi, udah dibayarkan. Tapi kalau kita sendiri tuh dikasih berupa biaya hidup bulanan. Jadi pemerintah tuh seperti ngasih kita tuh biaya agar kita tuh hidup mandiri. Jadi kami dikasih biaya, tapi kami sendiri yang mengatur gitu. Jadi kalau dari segi rumah itu kita juga udah rundingin masing-masing sama teman-temanku yang lain. Jadi misalnya di rumah ini siapa nih yang mau tinggal, berapa orang, jadi kayak patokan gitu. Terus dari segi biaya transportasi juga kita atur sendiri, enaknya tuh kayak gimana gitu. Oh, berarti tiap bulan tuh dikasih dan yang muter sendiri itu kita sendiri. Iya betul. Jadi pemerintah itu sebenarnya nggak cuma langsung ngasih gitu aja. Kita tuh harus bisa mengontrol bagaimana caranya kita mengatur keuangan kita. Jadi menurut aku tuh sebenarnya beasiswa ISMA itu menurutku salah satu beasiswa yang bagus gitu. Jadi kita nggak hanya dikasih kesempatan buat belajar sama orang lain, tapi kita dikasih kesempatan buat hidup mandiri. Gimana caranya kita mengatur keuangan, gimana caranya kita ngatur biaya transportasi, masak makan gimana, biaya rumah gimana. Jadi itu bagus banget sih. Nah, ngomongin soal di kehidupan di sana gitu ya. Anissa sendiri yang dari Lombok lulus ke Barcelona sana itu berapa orang? Atau yang dari Indonesia deh? Kalau yang dari Indonesia itu, yang ke kampusku aja ya? Iya. Kalau yang dari Indonesia tuh cuma 32 orang, tapi kalau yang ke kampusku dari Lombok itu cuma aku aja. Cuman Anissa aja yang dari Lombok, Anissa. Iya, yang dari Lombok cuma saya aja. Terus itu dikumpulin jadi satu semua mahasiswa itu? Iya, dikumpulin jadi satu, dan ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi. Terus itu pelepasannya di mana? Pelepasannya itu dilakukan secara online, tapi kita waktu online. Ya, jadi waktu online itu pelepasannya tuh nggak hanya dari mahasiswa dari kampus aku aja, tapi dari mahasiswa lain juga. Kita pelepasannya tuh bareng-bareng, cuma kalau untuk perginya itu sendiri-sendiri. Jadi tiap negara tujuan dan kampus tujuan itu tanggal berangkatnya beda-beda. Misalnya di Spanyol sendiri ada 3 kampus nih. Beda-beda, tapi beda-beda tuh tanggal berangkatnya tanggal kapan. Ada yang tanggal 17, ada yang tanggal 22, itu beda-beda lagi gitu. Tergantung kapan belajarnya mulai. Oh, berarti di Spanyol atau di Barcelona itu kalian dipisah kampusnya gitu? Ada 3 kampus? Iya, kalau yang dari kampusku sendiri emang 32 orang, tapi yang di kampus lain beda lagi gitu.
Oke, ngomongin soal Anissa tadi yang sama temannya 32 orang, kemudian Anissa untuk bergabung dalam orang-orang baru di sana gimana sih? Apalagi dengan cuaca di sana kan di Eropa. Gimana? Aku biasanya tuh karena kita masuk kelasnya tuh kelas internasional, jadi kita kan bakal ketemu sama orang-orang dari berbagai Iya. dunia. Jadi nggak hanya dari Spanyol aja, dia ada dari Tunisia, ada dari Amerika. Jadi cara aku bergabung tuh diajak ngomong aja, SKSD aja, sok Sok kenal kenal, sok sok kenal. deket. Ya emang perlu banget sih itu. Sok Iya. kenal, sok deket tuh emang perlu banget. Jadi kadang kan kita juga ada salah satu mata kuliah aku tuh sistem belajarnya tuh field trip. Jadi kita kayak misalnya kita lagi bahas topik tentang suatu lingkungan. Nanti profesornya bilang kita jalan ke sini ya, jam segini ngumpul jam segini. Nanti tuh pasti pas kita nyampe sana tuh kadang kan belum semua orang tuh udah datang. Tapi kadang-kadang tuh kalau kita sendiri-sendiri tuh bakal ngajak orang buat ngomong kan biar kita Nggak tahu awkward banget. Iya, biar nggak awkward banget. Jadi dari situ dapat kenalan sih. Terus nggak hanya di kelas aja tuh, kadang kan kadang kalau kita ketemu sama orang tuh random aja gitu, kayak hai nama kamu siapa gitu, kamu dari mana. Kadang tuh sesama orang internasional yang dari Spanyol tuh lebih cepat akrab daripada sama orang Spanyolnya, karena kita kan sama-sama ngerantau, jadi agak nyambung gitu kok diajak ngobrol. Bener. Nah, ngomongin soal kehidupan di sana gitu. Anissa sendiri untuk makan kayak apa itu gimana? Anissa berapa orang yang Islam berapa orang yang ikut kemarin? Yang dari Ada dari yang Islam non muslim nggak? ada yang non muslim, tapi yang muslim juga banyak. Terus cara aku makan sendiri Iya, itu makan terus kayak jalan-jalan atau apa gitu. kalau makan sendiri itu mostly itu masak ya, Oh, masak sendiri. Iya, soalnya kalau mau belanja tiap hari, apalagi makanan halal yang biasanya biayanya emang agak lebih mahal kan, kayak better masak sendiri aja. Jadi tiap hari itu masak, tapi kadang kalau males itu makan di luar. Misalkan kalau makan di luar tuh makan apa? Ah, Misalkan biaya di Barcelona nih untuk makanan di sana sama di sini gimana? biaya makan ya kalau makan di luar nih, maksimal aku makan tuh 5 euro. 5 euro tuh berapa? Kalau 15 ditan? 15 kali 5 2 70 70-an sekian. Itu yang keluar sekali. Iya, yang keluar sekali. Itu kan kadang kan kalau di Barcelona juga kebanyakan kan kita pakai public transportation ya. Jadi jalan-jalan terus, kadang-kadang kan kita jadi haus juga ya, lapar juga, pengen kayak gini. Jadi kayak harus dikontrol benar-benar sih. Misalnya kalau 1 minggu udah makan nih, udah keluar segini, mau ditabung dulu. Soalnya mau dipakai buat travel gitu. Kayak gitu sih. Apalagi misalnya tuh kadang-kadang aku kan juga travel tuh keluar ke luar Spanyol tuh. Misalnya aku ke Italia. Aku bawa duit cash 50 euro. Itu aku cukupin 50 euro ini harus cukup sampai berapa hari ke depan. Soalnya kan aku nggak bakal masak. Tapi Iya. at the same time aku nggak hanya bawa itu aja. Aku tetap bawa makanan dari Spanyol. Jadi kayak harus diakalin bener-bener sih, kayak mau travel yang bener-bener enak tuh nggak akan selalu bisa enak, karena harus realistis juga. Benar. Jadi kayak ya udah jalan aja gitu, mau travel ya travel aja. Niat kamu mau travel itu ngapain sebenarnya gitu. Terus pernah ke negara mana aja? Selama di sana? Itali, Paris. Terus mana lagi tuh? Swiss Swiss. di Geneva Swiss pernah. Keren. Cuma 3 negara aja sih. Swiss, Paris sama Italia. Itali. Keren sih. Itu berapa bulan selama di sana? 1 semester tak? 1 semester sih. 1 semester. Cuma
karena di sana satu semesternya itu pakai musim. Jadi kan kalau kadang-kadang tuh satu musim tuh 3 bulan. Misalnya musim gugur 3 bulan, musim dingin 3 bulan. Jadinya karena aku masuk musim gugur, jadi aku cuma kuliah 3 bulan aja. Terus selama di sana nih, ada nggak sih fasilitas yang dikasih sama kampus gitu? Secara kan kita udah inilah ngewakilin kampus lah dari seluruh dunia lah, secara kan internasional gitu. Ada nggak sih yang dikasih kampus gitu? Kalau dari kampus sendiri? Alhamdulillah ada bantuan dana berupa dana hidup bulanan. Bulanan? Nggak bulanan sih dibilangnya, tapi kayak dana hidup bulanan Iya, gitu. bisa dibilang kayak gitulah. Ya cukup sih, walaupun emang nggak banyak, cuma kayak cukup Ngebantu lah. ngebantu banget malah. Jadi saya sangat berterima kasih sekali terhadap kampus kita. Terima kasih. Kampus Umat the best, the best. Terus ngomongin soal Anissa kan udah lulus, udah banyak banget nih pengalaman yang didapat. Iya. Salah satu tips selain belajar itu apa sih gitu? Untuk lulus program MBKM sendiri kan ada MBKM itu kan banyak, ada yang magang merdeka, Betul. kampus mengajar, ISMA tadi, terus apalagi tuh banyak. Salah satu tips Anissa untuk yang memotivasi Anissa sendiri untuk ikut program-program beasiswa yang dikasih pemerintah itu seperti apa sih gitu? Tipsnya itu yang pertama niat. Niat. Itu yang utama, karena kalau nggak ada niat, aku pingin ini aja, ya nggak bakal kejadian gitu, nggak bakal terjadi. Jadi mau nggak mau tuh harus ada kemauan, karena kalau kita udah ada kemauan, kita pasti mau jalan. Yang kedua adalah action. Jadi kalau mau ngerjain sesuatu, kalau hanya sekedarnya semua orang juga bisa. Benar. Tapi kalau action tuh nggak semua orang bisa. Benar. Jadi kamu punya niat, kamu harus kerjain gitu. Kamu harus kerjain. Bagaimana caranya? Kamu tuh harus kerjain. Kamu tuh nggak perlu harus ikutin cara orang lain buat mencapai tujuan tersebut. Kamu harus nemuin cara kamu sendiri supaya bisa mencapai tujuan kamu sendiri. Benar. Terus habis niat, action, terus Yang terakhir itu percaya diri. benar Karena banget. gini sih. Karena gini sih, kadang kita tuh ngerasa insecure kalau ngelihat orang lain tuh, orang lain nih sekolahnya di sekolah negeri nih, kayaknya nggak mungkin deh kita bisa lolos gitu. Dia di sini nih tinggalnya di sini pasti lebih mudah segala macam. Nggak ada. Kalau kamu mau, kamu pasti bisa gitu. Kadang mindset yang kayak gitu yang bikin kita tuh makin malas ngapa-ngapain, Iya, malas kayak, berkembang gitu. Terus kalau misalnya kan tadi tuh yang aku bahas tuh percaya diri ya. Aku cuma mau bilang gini sih, kalau misalnya nggak ada orang yang percaya sama diri kamu, teman-teman kamu, orang tua kamu, maka kamu harus bisa percaya sama diri kamu sendiri. Karena kalau nggak ada orang yang percaya sama kamu harus bisa menjadi support bagi diri kamu sendiri. Benar. Temuin kekuatan buat diri kamu sendiri gitu. Benar, jangan hanya nguatin orang lain aja gitu ya. Dan gini sih, kalau kamu rasa kamu nggak ada support atau nggak ada apa, kan kamu tuh nggak akan berjalan sendiri gitu. Iya, benar. Karena kamu punya Tuhan gitu, dan kamu punya diri kamu sendiri gitu. At least you still have yourself gitu. Yourself always needs you. Jadi Nggak ada yang nggak semangat mungkin. gitu. Bener, nggak ada yang nggak mungkin. Selama kita masih punya diri kita sendiri, nggak kehilangan diri sendiri, itu yang paling penting. Betul. Sebenarnya. Kehilangan orang boleh gitu, tapi jangan sampai kehilangan diri sendiri. Betul sekali. Apalagi sampai kehilangan Tuhan. Gitu ya. Nah, oh ya, ngomongin soal beasiswa nih. Kan banyak sekali beasiswa khususnya yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram. Mungkin dari teman-teman atau adik-adik kita gitu ya, banyak nih yang mau ikut
pengalaman serta cerita dari Anissa sendiri banyak yang termotivasi nih. Aku ingin deh kayak ke Anissa gitu. Aku mau dong kayak ke Anissa ke luar negeri sekolah belajar gitu. Mungkin kita bisa research atau browsing atau cari di mana sih beasiswa itu gitu. Mungkin dari kampus sendiri yang dihubungi itu siapa gitu. Mungkin ini penting banget informasi ini buat teman-teman gitu. Coba. Kalau dari informasi tentang beasiswa itu, kalau dari lingkup kampus nih, Iya. biasanya tuh kalian bisa tanya dosen-dosen kalian, atau kalian bisa tanyain ke bagian Apa tuh? KKHP. KKHP. Jadi kalau di bagian KKHP itu ada dosen namanya Pasba. Jadi Oh, Pasba Pak itu Asbaham Balawi. ya, jadi beliau sangat sering sekali nge-share tentang beasiswa, tentang seminar-seminar. Jadi ya teman-teman sebenarnya bisa langsung nanya gitu. Nggak hanya dari dosen aja, bisa aja dari dosen lain gitu. Sosial media juga berguna banget. Sosial media benar sekali. Teman-teman bisa follow kayak sosmed seperti beasiswa Indonesia atau peta sekolah atau Kemdikbud, itu sebenarnya banyak banget. Jadi berita tentang beasiswa itu sebenarnya sangat banyak ya. Yang penting tuh bagaimana caranya kita tuh mau mencari tahu, Benar. kepo dulu gitu. Mau ikutin atau enggak itu terserah. Yang penting udah cari tahu dulu. Benar. Kalau udah ketemu, kamu udah usaha, ya udah. Kalaupun nggak lolos, ya nggak apa-apa. Yang Masih penting banyak kamu yang udah lain. usaha. Karena kalau kita nggak berusaha, kita cuma dapat hasil bahwa nggak Kita aja nggak gagal. ngapa-ngapain. Tapi kalau kamu mencoba, kamu masih punya kesempatan iya atau tidak. Jadi Benar. nggak ada salahnya mencoba gitu. Kalaupun gagal juga ya udah masih banyak cara lain gitu. Betul. Oh ya, kalau ngomongin soal belajar ke luar negeri ya nih saya tentu saja pelajaran di sana apa aja sih? Pernah nggak sih satu pengalaman belajar ngenalin budaya Indonesia di sana itu ada nggak sih satu momen gitu? Kalau untuk waktu belajar nih, budaya di Indonesia sendiri sebenarnya belum sempat ya. Cuma kami sendiri punya project di mana kami tuh harus mengenalkan budaya Indonesia. Jadi itu ada challenge-nya sendiri. Jadi yang pertama ada namanya Batik Challenge. Jadi Batik Challenge itu sendiri kami melakukan social campaign, entah bersihin pantai atau ngasih bantuan untuk pengungsi atau yang lain gitu. Jadi banyak banget. Kebetulan kami sendiri itu melakukan pembersihan pantai. Itu di salah satu pantai di Barcelona. Jadi kita ngebersihin pantai, terus kita juga kolaborasi sama lembaga sekitar gitu. Terus tapi nanti setelahnya kami juga akan memperkenalkan budaya Indonesia, entah itu batik atau apa. Nah, kami sendiri kemarin memberikan bingkisan berupa batik, jadi kami perkenalkan batik itu apa sih. Terus di acara kedua itu untuk memperingati Hari Pahlawan. Oh, dapat Hari Pahlawan di sana. Iya, jadi di sana kami melakukan challenge itu. Di sana kami kita buat acara di salah satu taman di sana di Park de la Ciutadella. Di sana kita ngenalin makanan, buat games, ngenalin permainan Indonesia. Jadi kami juga berinteraksi sama orang lain. Nggak hanya teman-teman kelas. Nggak hanya teman-teman kelas. Tapi kalau di kelas sendiri itu memang kebanyakan fokus belajarnya itu sama yang ada di sana gitu. Misalnya salah satu mata kuliah yang saya ambil itu Global and Marketing of FC Barcelona gitu. Jadi itu menggabungkan sepak bola dengan marketing. Jadi saya nggak hanya belajar tentang dunia marketing aja, tapi saya belajar tentang klub sepak bolanya. Sport. Jadi itu asik banget sebenarnya. Kan Lionel Messi di sana ya. Iya, jadi kita belajar gimana sejarahnya kayak gimana. Oh, jadi di sana dipelajari ya teman-teman. Iya, jadi kayak asik banget. Misalnya ntar nih tugasnya tuh kayak gini.
coba kalian nonton pertandingan sepak bola ini. Terus kalian lihat ini tuh dia pakai metode apa sih? Kenapa dia bisa sampai segini? Kayak kami menganalisis gitu, melakukan presentasi juga kayak, tapi kami juga mengcompare gitu. Misalnya sepak bola di sini bedanya apa sih sama di Indo? Gitu. Kasusnya yang sama kayak gini tuh gimana sih di Indo? Ada juga mata kuliah yang lain tuh Barcelona The City and His History. Jadi itu belajar tentang kota Barcelona secara keseluruhan, dari sejarahnya, urban planningnya, artnya. Jadi misalnya kan saya bilang tadi, ini salah satu mata kuliah yang sistem belajarnya tuh ada field trip. Jadi misalnya hari Selasa kami belajar tentang kotanya. Besok kita kunjungin ya kota ini. Jadi kami akan mengelilingi itu sambil jalan kaki wilayah. Jadi menurut aku sendiri mata kuliahnya tuh asik dan metode perkuliahannya juga unik. Nyocok nggak sih kalau metode pembelajaran yang ada di Barcelona, nyocok nggak dipakai di Indonesia? Sebenarnya sangat cocok. Benar. Soalnya kalau kita pikir-pikir ya, kita cuma belajar teori doang nggak sih? Teori gitu, praktik kurang. Sedangkan yang kita perlu kan praktik gitu pertama. Jadi kayak udah gitu. Kalau kita udah tahu nyampe kelas ya udah kita tahu, pas kita keluar ngeblank lagi gitu. Sebenarnya sangat cocok sih. Itu sih salah satu keuntungan kuliah di luar negeri itu bisa ngerasain sistem pendidikan di negara lain. Oke, dari awal kita udah bahas banyak banget dan tentu saja ini salah satu informasi yang penting juga buat Pia sendiri, juga teman-teman dan juga adik-adik mahasiswa ya di kampus manapun. Jadi untuk dari Anissa sendiri ada yang mau disampaikan nggak secara personal gitu untuk teman-teman yang nonton gitu? Mungkin pesannya gimana atau apa? Kesannya gitu? Ikut ini. Ikutin kata hati. Mungkin apa yang mau disampaikan gitu untuk teman-teman atau adik-adik kita yang nonton? Makasih sebelumnya tuh saya sangat berterima kasih kepada Mbak Pia yang memberanikan diri untuk menghubungi saya untuk mengikuti. Aku direkomendasiin sama Romi loh. Iya, udah langsung chat Romi waktu itu. Dan makasih buat teman-teman KPI. Halo yang di belakang sana. Yang di belakang layar. Kemudian kesannya aku senang banget diundang sini. Seneng nggak kapok kan? Nggak kapok. Kalau misalkan kita undang lagi boleh? Oh boleh banget. Okay. Aku suka nih dengan narasumber yang aktif kayak gini. Aku senang banget. Makasih udah ngasih kesempatan buat berbicara di sini. Makasih banget. Kemudian aku senang banget ngikutin acara hari ini. Aku nggak gugup sama sekali. Makasih buat Mas siapa tadi buat teh? Adam. Makasih buat Mas Adam yang buatin teh. Pokoknya makasih, dan makasih buat Bapak di belakang sana. Makasih. Pesannya ini sih, jangan nyerah, terus percaya diri. Gak apa-apa, gagal itu gak apa-apa. Kamu gagal sekali, gagal dalam waktu sehari itu bukan gagal seumur hidupmu gitu. Kamu masih punya masa depan gitu. Ya udah, kalau kamu gagal hari ini, ya udah, kamu harus langsung mikir ke depannya tuh mau kayak gimana gitu. Kamu masih bisa perbaiki masa depan. Masa lalu tuh nggak bisa diperbaiki, tapi kamu masih punya kesempatan buat perbaiki masa depan. Jadi habiskan waktumu dengan hal-hal yang baik, lakuin apa aja yang kalian mau, jangan sampai menyesal, karena hidup itu cuma sekali. YOLO, you only love yourself. Makasih. Habisi jatah gagal ya. Iya. Sampai waktunya tuh Tuhan ngasih, ini nih waktunya kamu sukses nih. Ini nih waktu yang kamu tunggu-tunggu nih. Karena tiap orang kan waktunya beda-beda. Benar, kita nggak harus ngikutin, kok dia udah sampai sana ya, kok kita belum, aku harus cepet-cepet nih ngejar dia. Nggak gitu konsepnya gitu, kita udah punya waktu masing-masing dan ya kita jalani aja gitu, sekiranya secepat yang kita bisa, nggak usah yang terlalu gimana-gimana gitu.
Ya kan? Betul sekali. Jadi untuk teman-teman nih yang ngikutin kegiatan Pia dari awal, terima kasih banget. Dan saya pribadi juga ngucapin terima kasih banget buat Anissa udah mau diundang ke podcast. Semoga nggak kapok-kapok buat diundang lagi ya. Ya. Dan ini suatu informasi yang benar-benar penting banget nih untuk kita semua, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang dimanapun berada, terlebih di Universitas Muhammadiyah Mataram gitu ya. Jangan lupa juga untuk terakhir aku mau ngomong, jangan lupa juga untuk subscribe channel Kamu Podcast. Klik tanda lonceng yang ada di bawah supaya kalian gak ketinggalan informasi dari kami. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.